Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma salli ala sayyidatina Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa siril mustauda'i fiha bi'adadi ma hata bihi ilmuk wa ahsahu kitabuk. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-azzu al-akram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Lanjutan doa iftitah memasuki bagian setelah bagian-bagian doa ini kita mengkaji ketauhidan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama hakikat ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbungkus dalam rangkaian karunia nikmat Allah taala yang Allah taala hadirkan untuk kita. Dari nikmat begitu banyak kenikmatan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita rasakan, yang dirinci dengan sangat indah dalam kalimat demi kalimat dalam doa iftitah. Kita sampai pada bagian ketika kita menyeru Allah Subhanahu wa taala musta'nisan dalam penuh kehangatan seperti bayi yang lari pelukan ibunya, la khaifan wala wajala, bukan karena ketakutan atau dalam keadaan bergetar. Lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh karunia-Nya. Fakam mim mauhibatin haniatin qad a'tani wa 'azimati makhufatin qad kafani wa bahjati muniqatin qad arani fa uthni 'alaihi hamidan wa adhkuruhu musabbiha. Betapa banyak karunia yang Dia berikan kepada aku, betapa banyak ketakutan yang Tuhan tepiskan dari kita, dan betapa banyak kebahagiaan tak terperikan yang diperlihatkannya. Dan apakah aku memujanya dengan pujaan yang semestinya atau berzikir kepadanya, mensucikannya? Karena dalam bacaan doa sebetulnya tidak ada tanda baca, tanda tanya, tapi dalam konteks setelah fakam min mauhibatin haniatin qad a'tani lalu fa'udhni 'alaihi hamidan, sebetulnya secara retoris, secara balaghah kalimat itu mempertanyakan bahwa setelah seluruh nikmat itu, karunia yang indah, perlindungan dari ketakutan yang dahsyat dan kebahagiaan yang tak terperikan, maka apakah aku memujanya dengan pujaan yang semestinya atau berzikir kepadanya dan mensucikannya? Nah, setelah itu di kajian kita kali ini masuk kepada bagian yang boleh jadi setelah seluruh rangkaian doa itu, bahkan sebetulnya paling utama doa iftitah ini. Diriwayatkan sekali lagi dengan sanad bersambung kepada naib kedua Imam Zaman Ajjallahu taala farajah syarif, menyampaikan keadaan, menyiratkan kondisi ketika seseorang berada, ketika kaum mukminin, para pecinta, para pengikut keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam penantian kehadiran Imam Zaman Ajjallahu taala farajah syarif. Dengan kata lain, doa iftitah juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi penanti pengikut Imam Zaman Ajjallahu taala farajah syarif yang semestinya. Nah, bagian kebutuhan akan kehadiran Imam Zaman itu disampaikan dalam doa iftitah dengan kalimat, semua sebetulnya doa iftitah bagian karena Imam Zaman adalah wali nikmat, wasilah nikmat Allah taala. Tapi secara khusus ada bagian yang memohon kepada Allah taala. Di satu sisi doa iftitah itu kita meminta, di sisi lain kita menawar juga pada Tuhan. Jadi hubungannya itu betul-betul hubungan, menurut saya gabungan segalanya. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah
membagi 3 klasifikasi hamba. Ada hamba yang abad, hamba yang budak, yang hanya beribadah kalau tidak ingin disiksa majikannya. Lalu ada ibadah para pedagang yang hanya ibadah kalau beroleh keuntungan. Dan ada ibadah orang-orang yang merdeka, itulah ibadah mereka yang mencinta. Menurut saya dalam doa iftitah dan banyak doa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, 3 kelompok hamba itu ada. Kelompok hamba yang abad ada, kelompok hamba yang merdeka, tilka ibadatul ahrar, itulah ibadah orang-orang yang merdeka, ada. Demikian juga ibadah para pedagang, tilka ibadatut tujar, juga ada. Bagian ini boleh jadi sekali lagi semuanya gabungan, tapi bisa kita maknai sebagai bagian dari kita memohon, pada saat yang sama menawar juga pada Tuhan itu. Kita mengatakan Tuhan sudah, pernah, dan selalu. Pada saat yang sama kita mohonkan juga agar Tuhan akan menyampaikannya pada kita. Nah, kalimat doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi la yahtaku hijabu wa la yughlaqu babu wa la yuraddu sa'iluh wa la yukhayyibu amiluh. Alhamdulillahilladzi yu'minul khaifin wa yunajji as-salihin wa yarfa'ul mustad'afin wa yad'ul mustakbirin wa yahliku mulukan wa yastakhlifu akharin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hijabnya tidak pernah terusakkan, yang pintunya tidak pernah tertutupkan, yang para pengemisnya tidak pernah tertolakkan, dan tidak pernah terkecewakan mereka yang berharap kepadanya. Bagian pertama itu akan saya simpan di ujung, tapi saya masuk pada bagian kedua. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang yu'minul khaifin, yang memberikan rasa aman pada orang-orang yang ketakutan. Sekali lagi, seluruh kelompok ibadah itu, ibadah hamba, ibadah para pedagang, dan ibadah orang-orang yang merdeka, ada pada bagian doa. Jadi ketika kita mengatakan segala puji bagi Allah yang menenangkan orang-orang yang ketakutan, pada saat yang sama, pada masa lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang, Allah Ta'ala selalu memberikan keamanan, perlindungan kepada orang-orang yang ketakutan. Pada satu sisi kita percaya pada Allah Ta'ala, yang saya maksud menawar itu, kita percaya ketakutan kita akan ditenangkan. Tapi pada saat yang sama kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala hadirkan sang pemberi keamanan dari setiap ketakutan itu. Alhamdulillahilladzi yu'minul khaifin. Bukan berarti sekarang kita takut dan tidak yakin akan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita memohon agar Allah Ta'ala hadirkan sang pemberi ketentraman itu. Wa yunajji as-salihin, yang menolong orang-orang soleh. Wa yarfa'ul mustadafin, yang mengangkat derajat al-mustadafin. Wa yad'ul mustakbirin, dan merendahkan orang-orang yang takabur, orang-orang yang istikbar, para penguasa yang zalim. Wa yuhliku mulukan, dan menghancurkan kerajaan. Wa yastakhlifu akharin, dan menggantikan yang lain. Bagian ini adalah kalimat yang secara khusus dalam doa iftitah itu memohon kehadiran Imam Zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif sebagai wasilah Allah Ta'ala atas keadaan yang terjadi di dunia sekarang ini, di muka bumi pada umumnya. Ketika orang-orang itu ketakutan, al-khaifin, ketika orang-orang soleh itu berada dalam berbagai tekanan, ketika orang-orang ditindas dengan berbagai macam penindasan, ketika mustakbirin berkuasa, ketika para raja itu berada pada tampuk kemegahan mereka. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala hadirkan sang juru selamat yang berikan keamanan pada orang-orang yang ketakutan dan menolong orang-orang yang soleh. Nah, bagian ini walaupun sekali lagi itu bagian paling tegas ada pada bagian akhir doa iftitah, tapi pada bagian sudah memasuki bahwa seluruh nikmat-Mu ya Allah. Sekali lagi doa iftitah diawali dengan ubudiyah, uluhiyah, ubudiyah, rangkaian nikmat, sabar, syukur, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya.
keluh lidah kita itu, malu kita untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat. Kita tahu kalaupun kita kekurangan, ya Allah, itu karena ada kebaikan biaqibatil umur, pada kesudahan yang Allah Ta'ala mengetahui ilmunya. Kita tahu kalau kita takut, kalau kita ditindas dan lain sebagainya, karunia Allah Ta'ala tetap jauh lebih banyak dari ketertindasan yang kita alami, dari ketakutan yang kita rasakan. Setelah seluruh rangkaian nikmat itu, tetap kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala hadirkan sang pemberi keamanan yang akan menyelamatkan orang-orang soleh, mengangkat derajat orang-orang yang tertindas, dan merendahkan mustakbirin. Nah, mengapa saya sampaikan pada saat yang sama doa iftitah mengajarkan kepada kita amalan para penanti imam zaman ajarallahu ta'ala furujul syarif? Karena para penanti imam zaman mestilah satu, mendatangkan rasa aman bagi orang-orang yang ketakutan. Waliyadzubillah, malah mendatangkan ketakutan bagi orang-orang yang selama ini berada dalam keamanan. Jadi para pengikut penanti imam zaman menjadi cerminan dari yang dinantikan, yaitu yu'minul khaifin. Para pengikut imam zaman ajallahu ta'ala furujul syarif menjadi orang-orang yang memberikan rasa aman, menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang-orang yang soleh, dalam artian mendukung mereka, bukan hanya mendoakan dalam amal perkhidmatan, dalam kegiatan. Dan banyak juga orang-orang soleh yang disalahpahami, para guru kita, para maraji kita difitnah dan lain sebagainya, sebarkan berita yang tak berdasar. Misalnya terhadap Sayyidul Qaid hafizahullah, itu mungkin ada gambar-gambar tak semestinya dibuat oleh para pembencinya. Nah, yunajjis sholihin, bagian dari menolong orang-orang soleh itu, kita sebagai para penanti imam zaman ajarallahu ta'ala furujul syarif berusaha juga untuk menyampaikan kebenaran, memberikan penghormatan yang semestinya kepada as-sholihin ini, kepada orang-orang soleh. Wa yarfa'ul mustad'afin, dan mengangkat derajat orang-orang yang tertindas. Nah, sebetulnya bagian dari mustad'afin ini bagian yang paling besar dan paling abai kita terhadapnya, paling jarang kita lakukan. Mustad'afin ini satu derajat kemuliaan. Mustad'afin ini adalah kelompok yang dari mereka lah Allah Ta'ala hadirkan a'immah wa naj'alahumul warithin. Yang akan jadi para pewaris bumi adalah kelompok yang tertindas. Imam akan dibangkitkan dari kelompok yang tertindas ini. Artinya para penanti imam zaman ajallahu ta'ala furujul syarif itu berada dalam kelompok besar al-mustad'afin ini. Boleh jadi karena sistem, atau misalnya seperti orang yang berusaha bergerak untuk maju, berbuat sebaik yang mereka mampu, tapi tiba-tiba ditekan. Satu upaya, satu lembaga sedang berusaha untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Misalnya ambil contoh sekolah, tapi kemudian datang isu hoax dan lain sebagainya, atau bisnis juga demikian. Nah, itu mustadafin, itu ketertindasan. Pada saat yang sama juga ada ketertindasan oleh sistem yang mungkin tidak kita ketahui. Misalnya kesewenang-wenangan di bidang hukum, ya, ada beberapa salah prosedur, mungkin salah tangkap dan lain sebagainya, keterangan yang dipaksakan, yang dipalsukan, yang direkayasa, apalagi dalam situasi ada kontestasi, apakah itu bisnis, politik dan lain sebagainya. Nah, itu juga bagian dari mustadafin. Karena itulah kehadiran imam zaman ajallallahu ta'ala furujul syarif itu akan mengisi dunia dengan keadilan ba'dama muliatid ardu dzulman wa jawra, setelah bumi diliputi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kita diingatkan akan saudara-saudara kita yang tertindas, yang haknya tidak diberikan, yang tidak dapat bersuara, yang dijauhkan dari orang-orang yang mereka cintai tanpa kesalahan misalnya. Dan juga penanganan-penanganan yang tidak semestinya. Misalnya di beberapa tempat yang memang kesulitan juga, katakanlah pemerintah fasilitasnya
terbatas, air minum, air bersih terbatas, sehingga di tempat-tempat yang menampung misalnya seperti rutan-rutan dan sebagainya tidak tersedia air bersih untuk diminum. Itu bagian yang selama ini kita abai terhadapnya. Itulah al-mustadafin. Pada saat yang sama, para pengikut imam juga ajallahu ta'ala fi syarif mesti berhadapan dengan mustakbirin, berhadapan dengan istikbar, kaum mustakbirin, dalam bahasa para revolusioner seperti Che Guevara misalnya, Imam Khomeini rahimahullah, berhadapan dengan imperialisme, dengan kekuatan kapitalisme global dan lain sebagainya. Nah, itu mustakbirin ya, dengan satu sistem yang mengikat kita semua berada di baris terdepan. Jadi doa iftitah ini pada saat yang sama mohon kehadiran Sang Juru Selamat juga mengajarkan kepada kita amalan-amalan penantian, bahwa amalan penantian itu adalah yu'minul khaifin, yunajjis salihin, yarfa'ul mustadafin, yad'ul mustakbirin, yahliku mulukan, wa yastakhlifu akhirin. Yang semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa yastakhlifu akhirin secara khusus juga merujuk kepada Imam zaman ajallahu taala fil syarif. Jadi semua mustakbirin itu, semua mulukan, raja-raja, penguasa-penguasa yang zalim itu kemudian diganti, yastakhlif, dihadirkan khalifah Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Lalu masih lanjutan dari pujian pada Allah Ta'ala yang selalu Allah Ta'ala kurniakan pada kita pada saat yang sama, mengajarkan bagaimana para pengikut Imam zaman ajallahu ta'ala fil syarif mesti memposisikan dirinya. Alhamdulillahi qasimil jabbarin. Sekali lagi, kalau tadi mustakbirin, yang sekarang disebut jabbar, jadi yang menghancurkan para pembesar, penguasa yang zalim ya. Diulang lagi, mubiril zalimin, mudrikil haribin, nakaril zalimin, jabbarin, zalimin, haribin. Itu semua sifat-sifat yang diperangi oleh para pengikut Imam zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat iftitah, pembukaan, biasanya ada misalnya bismillahirrahmanirrahim, ada bismi rabbil mustadafin, dengan nama Allah Tuhan mustadafin, bismi rabbis syuhada was siddiqin, dengan nama Allah Tuhan para syuhada dan siddiqin, juga dengan nama Allah qasimil jabbarin. Qasimil jabbarin artinya yang menghancurkan para penindas, mengakhiri para tiran, dan melindungi orang-orang yang lari, para pelarian, para pengungsi, yang berikan bantuan sorikhil mustasrikhin, yang berikan bantuan kepada orang-orang yang berteriak. Nah, itu semua menggambarkan kondisi dunia yang diliputi oleh kezaliman, menggambarkan kondisi dunia yang sangat memerlukan kehadiran sahibil asri wal zaman ajallahu ta'ala fil syarif. Jadi dari bagian yu'minul khaifin, dunia diliputi oleh orang-orang yang ketakutan. Wa yunajjis salihin, orang-orang saleh yang dipersekusi dan disudutkan. Wa yarfa'ul mustadafin, orang-orang mustadafin yang tertindas dan dipinggirkan. Sementara berkuasa mustakbirin dan mulukan. Alhamdulillah qasimil jabbarin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghancurkan para penindas itu. Lakalil zalimin, mengakhiri orang-orang yang sewenang-wenang itu. Mudrikil haribin, yang menjaga, yang mendekap. Mudrik itu seseorang yang menjawab seruan. Jadi kalau misalnya al-haribin, orang-orang yang lari, para pelarian, para pengungsi. Pelarian itu para pengungsi tidak tahu mesti kemana, tidak punya apa-apa, betul-betul sendirian dan sebagainya. Allah Ta'ala lah sang mudrikil haribin. Nakalil zalimin, sorikhil mustasrikhin, yang menjadi suara teriakan orang-orang yang berteriak karena kebutuhan, berteriak karena ketertindasan. Maudhi hajatit talibin, tempat penyampaian hajat para pengharap, para pencari.
mu'tamadil mu'minin, tempat perlindungan, tempat bergantung orang-orang yang beriman. Nah, penggalan kalimat itu menghadirkan gambaran keadaan dunia sekarang ini dan keperluan kebutuhan teramat sangat pada kehadiran Imam Zaman ajarallahu taala farajahu syarif. Sebelum itu ada penggalan doa yang tadi saya sampaikan, saya komentari, kita bincangkan pada bagian kedua, yaitu alhamdulillahilladzi la yahtaku hijab. Segala puji bagi Allah yang hijabnya tidak pernah terusakkan. Apa yang dimaksudkan dengan hijab Allah Subhanahu wa ta'ala? Hijab dalam pengertian irfani itu banyak sekali. Hijab itu artinya tirai, penutup, selimut, ya, pembatas antara yang satu dengan yang lainnya. Dan teramat banyak, bahkan dalam pembahasan irfan, setiap isim Allah Ta'ala itu bisa menjadi hijab satu dengan yang lainnya. Jadi untuk sampai pada sederhananya, seperti kita sering memposisikan dua sifat dianggap bertentangan, antara Rahmaniyah Allah Ta'ala dengan Jabbariyahnya, antara Jamaliyah Allah Ta'ala dengan Jalaliyahnya, antara Tawwabur Rahimnya Allah Ta'ala dengan Syadidul Iqabnya, kita anggap bertentangan. Nah, itu sebetulnya tahapan yang mesti dilalui, dan satu isim dapat menjadi hijab bagi isim yang lainnya. Nah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang hijabnya itu tidak pernah terrusakkan, ya. Tidak akan pernah tercerai-beraikan, tidak pernah terrobekkan. Bagaimana hijab Allah Ta'ala itu? Dalam doa iftitah ini dihubungkan dengan dan tidak pernah tertutupkan pintunya, tidak pernah tertolakkan pemintanya, pengemisnya, tidak pernah dikecewakan para pengharapnya. Jadi sebetulnya ada hijab Allah Ta'ala yang tidak pernah terusakkan, dan ada hijab yang kita bangun dari diri kita sendiri. Di antara hijab itu ilmu, hijab itu pemahaman. Bahkan menurut Imam Khumaini rahimahullah, hijab orang berilmu itu punya ujian ketika ilmunya menjadi hijab antara dia dan mukasyafah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hal itu sebetulnya menjadi hijab. Menyingkapkan hijab itu disebut mukasyafah. Dalam bahasa Allah yarham, menyingkap tirai-tirai kegaiban. Nah, menyingkap tirai-tirai kegaiban itu subjudul buku beliau, renungan sufistik. Sebetulnya ada terjemahan dari kata mukasyafah. Mukasyafah bukan sekedar menyingkap. Mukasyafah adalah menyingkap tirai-tirai kegaiban. Yang disebut dengan hijab adalah tirai-tirai kegaiban itu. Ada hijab pada kita dan ada hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci Jalla Jalaluh. Hijab Allah Ta'ala tidak akan pernah dapat terrobekkan, terusakkan. Tapi ada hijab-hijab yang kita bangun oleh diri kita sendiri. Misalnya keakuan kita, anania, hawa nafsu, ego kita, arogansi kita, itu semua adalah hijab yang kita bangun, sehingga tirai-tirai antara kita dengan Allah Ta'ala, Maha Suci Allah Ta'ala, itu semakin banyak dan semakin tebal. Hijab Allah Ta'ala juga adalah wasilah pada saat yang sama. Banyak hal yang memang paradoksal. Hijab Allah Ta'ala juga adalah wasilah dalam hal ini. Misalnya ketika Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menyampaikan tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Ada dalam riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kesedihan beliau pada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha dengan kalimat ka'anni biha, seakan-akan aku itu melihat putriku. Jadi melihat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Wa qad dakhala dhullu fi baitiha, dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, karena ada waqad dakhala dhullu fi baitiha, seakan-akan aku melihat dia, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada kehinaan yang memasuki rumahnya. Nah, dalam bahasa Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, Sayyidah Fatimah salamullah alaiha itu Fatimah babuha hijabullah.
pintu rumah Sayyidah Fatimah salamullah itu adalah hijab Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa orang yang beriman ketika hendak memasuki rumah di antara rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman mesti memohon izin terlebih dahulu, karena itu adalah hijabullah. Karena itu adalah hijab Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memasuki rumah-rumah Nabi itu kecuali kalian diizinkan. Nah, rumah Nabi tidak boleh dimasuki tanpa izin. Dalam doa ziarah saya bacakan ayatnya, illa ayyudana lakum, ini surat Al-Ahzab surat 33 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Ayatnya masih panjang. Sadaqallahul maulana al-azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kalian diizinkan. Karena itu dalam berziarah kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam ada izin dukhul, minta izin masuk. Dan dalam izin itu adkhulu ya Allah, mohon izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mohon izin pada baginda Nabi, mohon izin pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, mohon izin pada para imam, mohon izin pada imam yang kita ziarahi, mohon izin kepada para malaikat. Wal malaikah al-hafina bi buqatil mubarakah. Pada para malaikat yang berada di sekitar bongkah yang diberkati ini, maksudnya di sekitar tempat yang diberkati ini. Nah, karena permohonan izin itu adalah penyingkapan hijab demi hijab, tirai demi tirai. Dalam riwayat Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha, babuha hijabullah, pintu rumahnya itu adalah hijab Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan, mengulang dengan 3 kali, hutika wallah hijabullah, hutika wallah hijabullah, hutika wallah hijabullah, yang artinya telah dirusak demi Allah hijab Allah, telah dirusak demi Allah hijab Allah, telah dirusak demi Allah hijab Allah. Jadi al-ma'sumin alaihi wassalam adalah wasilah wali nikmat, juga babul hawaij, pintu menyampaikan hawaij, ya, kebutuhan. Itu makna wasilah. Satu sisi hijab karena menjadi tirai, sisi lain adalah wasilah. Itu konsep paradoksalnya seperti dua sisi mata uang yang sama. Ketika amalan-amalan penantian pada imam zaman itu, ada Allah Ta'ala dalam doa iftitah disebutkan sebagai yang hijabnya tidak pernah dirusakkan. Lalu masuk kepada bagian wala yughlaqu babuh, yang pintunya tidak pernah ditutup. Jadi pintu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertutup. Dan dihubungkan dengan kalimat berikutnya, pintu itu terbuka untuk apa? Wala yuraddu sa'iluh, tidak pernah ditolakkan orang yang meminta kepadanya. Dalam hal ini para penanti imam zaman najallahu ta'ala fajr syarif, kita mungkin akan sulit membuka pintu terus menerus, tetapi maksudnya terbuka pada setiap keadaan, terbuka pada setiap permintaan, permohonan tolong, permintaan bantuan dan lain sebagainya. Tidak pernah menutup pintu bagi orang yang memohonkan bantuan, dan tidak pernah menolaknya, atau orang yang datang tidak pulang dengan tangan hampa. Kita memuji Allah Ta'ala atas sifat Allah Ta'ala yang indah ini. Pada saat yang sama kita juga berharap agar kita sebagai penanti imam zaman najallahu ta'ala fajr syarif juga dapat menjadi, atau doa iftitah mengajarkan kita, di antara amalan-amalan itu adalah agar pintu kita selalu terbuka bagi para pencari, bagi para peminta, dan seterusnya. Ada riwayat dari A'immah al-Ma'sumin alaihi wasallam bahwa hajatun nas ilaik itu an-ni'mah.
Jadi ketika ada orang datang dan meminta kepadamu, ada orang yang membutuhkanmu, itu sebetulnya nikmat. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Hajatun nas ilaikum nikmat. Kebutuhan, keperluan manusia untukmu itu nikmat. Sekarang mungkin bisa tidak lewat pintu, tapi lewat pesan-pesan yang masuk di dalam media kita, ke handphone kita, ke media sosial kita, menyampaikan permasalahan-permasalahan. Susuri mungkin pesan-pesan handphone itu, kalau ada orang minta bantuan belum kita respon, belum kita beri, belum kita jawab, dan lain sebagainya. Dari Imam Hasan alaihi salatu wassalam, inna hawaijan nasi ilaikum min ni'amillah. Sesungguhnya hajat-hajat manusia yang disampaikan kepadamu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fala tamallun ni'am. Jangan pernah jenuh atau bosan terhadap nikmat itu. Imam dengan indah memilih kata jangan bosan. Karena mungkin nikmat yang lain kalau kita diberi tambah lagi dan tambah lagi, kita bersyukur, tambah lagi, katakanlah secara keduniawian mungkin kita senang, atau secara ukhrawi juga kita senang. Kalau kita dikaruniakan keluarga yang bahagia, alhamdulillah kita bersyukur, tambah bahagia lagi kita bersyukur, tambah bahagia lagi kita bersyukur. Dan mungkin tidak ada bosannya itu, bersyukur atas nikmat keluarga yang bahagia. Tidak ada bosannya. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala karuniai lagi dan lagi dari nikmat-nikmat lahiriah, mungkin tidak ada bosannya. Tapi bagian ini Imam sampaikan, inna hawaijan nasi ilaikum min ni'amillah. Sesungguhnya hajat-hajat manusia yang disampaikan kepadamu itu adalah nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Bagian ini mungkin ada bosannya, mungkin ada jenuhnya, mungkin kita akan merasa kok lagi dan lagi dan lagi, kok minta lagi dan lagi dan lagi, datang lagi dan lagi dan lagi. Sehingga Imam Hasan alaihissalam menyampaikan, fala tamallun ni'am, jangan sampai bosan dengan nikmat Allah Ta'ala ini. Pada saat yang sama, bukan hanya orang datang pada pintu kita, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, di rumah tangga, bertetangga, dan lain sebagainya. Para pengikut Imam Zaman Najallahu Ta'ala Syarif mestilah menjadi ini yang dipelajari dari doa iftitah, supaya kita menjadi orang dalam tanda petik yang dituju, yang dicari, yang diingat, yang diharapkan pada saat orang-orang itu memerlukan bantuan. Pada saat orang-orang itu punya hajat, siapa kira-kira kalau dalam bahasa anak muda top of mind, yang dengan cepat masuk ke pikiran. Nah, para pengikut Imam Zaman Najallahu Ta'ala Syarif mestilah menjadi top of mind ketika orang-orang itu punya hajat, punya kesulitan, punya apapun permasalahan, apakah urusan sekali lagi pekerjaan, urusan keluarga, urusan agama, dan lain sebagainya. Doa iftitah mengajarkan agar kita menjadi pengikut Imam Zaman, berkhidmat sebaik-baiknya di tengah-tengah manusia, dan menjadi orang-orang yang dengan segera diingat pada saat-saat penuh hajat. Karena itu adalah nikmat, itu adalah karunia. Di hari akhir atau ya saat terakhir kita tiba, mungkin itu saat ketika dalam tanda petik orang beristirahat dari hajat, dari hawaij manusia, dari hajat-hajat sesama, dari hajat-hajat orang lain. Tapi sebetulnya tidak juga, karena pada orang-orang saleh kita masih bisa menyampaikan wa qaddamna baina yaday hajatina, dan kami hadapkan di hadapanmu hajat-hajat kami. Jadi doa iftitah mengajarkan kepada kita begitu banyak hal, termasuk diantaranya karakteristik para penanti Imam Zaman Najallahu Ta'ala Syarif. Jadilah mereka top of mind, orang-orang yang dengan cepat diingat ketika manusia di sekitarnya ada kesulitan, ada hajat, ada keperluan. Memang itu hanya mungkin diraih dengan khidmat kita, dengan kepercayaan, membuat kita dipercayai, dengan kedekatan, dengan hubungan, dengan
perilaku yang indah terhadap sesama, dengan interaksi yang baik di antara tetangga dan lain sebagainya. Karena Allah Ta'ala tidak mengkhususkan bahwa para pemintanya yang hadir di pintunya itu hanya dari kaum mukminin saja atau kaum muslimin saja, tidak. Wan nasi ajma'in hawaijan nas, kata Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Inna hawaijan nas, sesungguhnya keperluan manusia, kebutuhan manusia bagimu itu adalah nikmat. Jadi para pengikut Imam Zaman najallahu ta'ala syarif mestilah menjadi top of mind dalam ingatan kolektif manusia pada umumnya, begitu. Tentu dimulai dengan yang di sekitaran kita, yang dekat-dekat dengan kita. Kalau sudah sampai tingkat yang paling tinggi, ya sedunia, begitu ya. Itu ingatnya kepada beliau. Nah, itu pengikut Imam Zaman yang sesungguhnya. Dalam setiap kesulitan, ingat beliau, langsung top of mind kita. Nah, kalimat memohon kepada Allah Ta'ala juga dengan wahai dia yang tidak pernah terusakkan hijabnya, yang tidak pernah tertutup pintunya, maka pintu kita juga mesti terbuka, diri kita terbuka. Wala yuraddu sa'ilu, tidak pernah menolak as-sa'il, orang yang datang meminta, orang yang datang bertanya, orang yang punya permasalahan. Pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tertutup, dan tuan rumah yang teramat dermawan ini, pemurah ini, tidak pernah menolak para pemintanya, para pengemisnya. Saya lebih senang menggunakan kata pengemis, ya, meminta, tapi kita pada saat sama mengemis. Dalam doa, di antara doa bulan suci Ramadan yang sering Allah yarham ayahanda tercinta bacakan adalah doa Ilahi waqafas sa'iluna bibabik. Nah, itu indah sekali. Biasa beliau baca pada waktu sahur atau pada sahur-sahur di malam-malam qadar. Ya Allah, telah berhenti para pengemis di hadapan pintu-Mu. Gitu. Waladal fuqara'u bijanabik. Orang-orang fakir bergantung kepadamu, mencari perlindungan kehadirat-Mu. Wa waqafat safinatul masakin ala sahili bahri juri, dan perahu-perahu bahtera-bahtera orang miskin berlabuh pada tepian samudra kasih sayang-Mu dan kemuliaan-Mu. Ala sahili bahri judika wa karamik yarjuna la jawaza ila sahati rahmatika wa ni'matik, berharap izin untuk berlalu, untuk lewat, untuk sampai kepada halaman kasih sayang dan nikmat-Mu. Ilahi in kunta la tarham fi hadha syahri syarif illa man akhlasa laka fi siyamihi wa qiyamihi faman lil mudnibil muqassir idza ghariqa fi bahri dhunubihi wa athamihi. Tuhanku, kalau Engkau hanya menyayangi di bulan yang mulia ini, kalau Engkau hanya menyayangi orang yang ikhlas kepada-Mu dalam siam dan qiyamnya, maka pada siapa orang yang penuh dosa, orang yang penuh kekurangan, berharap ketika ia tenggelam dalam samudra dosa dan kesalahannya. Nah, doa yang sangat indah dibaca pada waktu sahur atau pada waktu-waktu kapan saja, terutama di bulan suci Ramadan. Kalimat waqafas sa'iluna bibabi. Allah Ta'ala dan juga penanti Imam Zaman najallahu ta'ala syarif mengambil sifat ini. Allah Ta'ala tidak pernah tertutup pintunya, tidak pernah tertolakkan orang yang mengemis kepadanya, dan tidak pernah dikecewakan para pengharapnya. Dalam bahasa anak muda, Allah Ta'ala tidak memberi harapan palsu, tidak pernah dikecewakan para pengharapnya. Nah, hubungannya dengan hijab, ketika kita melakukan itu semua, dengan sendirinya kita telah membuat hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Hijab Allah Ta'ala tidak terusakkan, pintunya selalu terbuka, tidak pernah menolak orang yang mohon kepadanya, tidak pernah kecewa orang yang berharap kepadanya, yang berharap atasnya. Tapi kita yang mungkin membuat hijab demi hijab itu, menutup pintu kita, menolak orang yang datang pada kita, mengecewakan,
yang meminta bantuan dan pertolongan kita. Ketika itu terjadi, hijab demi hijab itu kemudian terbentang antara kita dengan suci Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang disifatkan. Untuk menebus kekurangan itu dengan otomatis, dengan sendirinya, kalau pintu selalu terbuka, menjadi top of mind orang-orang yang punya hajat, tidak pernah mengecewakan mereka yang meminta bantuan, kita berada pada jalur untuk memberikan keamanan pada orang-orang yang ketakutan, menyelamatkan, menolong orang-orang yang soleh, meninggikan derajat al-mustad'afin, dan berada pada poros perlawanan terhadap mustakbirin yang akan menghancurkan mulukan raja-raja. Dan setelah itu Allah Ta'ala kemudian hadirkan kita wa yastakhlifu akharin. Allah Ta'ala gantikan bagi kita. Kalau mau disebut pengganti, sebetulnya bukan dalam posisi yang sama, tidak setara, tapi akan mengisi tempat-tempat mustakbirin itu dengan as-salihin, dengan al-warithin, dengan para pewaris bumi, yaitu Imam Zaman ajjallahu ta'ala farjahu syarif dan para pengikutnya. Jadi pada penggalan doa iftitah ini kita sudah masuk kepada ajaran amalan para penanti Imam Zaman ajjallahu ta'ala farjahu syarif. Nah, terutama sekali lagi betapa banyak mustad'afina fil ardi, orang-orang tertindas di muka bumi yang tidak kita ketahui. Mari kita cukupkan kajian kali ini dengan membaca penggalan doa iftitah yang kita kaji. Terlebih doa untuk almarhumin kita semua, al-mustad'afina fil ardi, orang-orang yang sakit, yang ketakutan, yang tertindas, yang berhadapan dengan mustakbirin, yang penuh hajat, penuh permohonan, penuh permasalahan. Mohon doa juga untuk para guru kita, para ulama kita, para pemimpin kita, berkhusus Allah yarham, Jalal bin Rahmat bin Ausad, ibunda almarhumin kita semua, kita sertakan dalam hati. Setiap orang yang punya hak atas diri kita. Bibarakatuh umil kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi yujibuni hina unadi wa yasturu alayya kulla awratin wa ana a'si wa yu'allimun ni'mata alayya fala ujazi fakam min mawhibatin hani'atin qad a'tani wa 'azimatin makhufatin qad kafani wa bahjatin mu'niqatin qad arani فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih all crew. Walafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.